Iya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, malam ini mungkin saya ambil waktunya setengah jam untuk saya sedikit ngomong. Nanti baru kita tanya jawab. Iya, kita sudah hampir 2 hari, 1 malam di 2 hari, hampir 2 malam ya di sini, dan kita praktek meditasi. Itu kita bisa lihat sendiri, tidak mudah untuk mengendalikan pikiran kita. Betul ya? Tadi siang saya sampaikan bahwa untuk memperoleh ketenangan, ini untuk memperoleh ketenangan doang ya. Untuk memperoleh ketenangan, ada harga yang harus dibayar. Harganya adalah kita wajib punya self-restraining, pengendalian diri. Untuk kita bisa pikirannya tenang, jernih, dia butuh sesuatu yang kasar ini ditenangkan dulu. Ucapan dan juga sesuatu yang berkaitan dengan tindakan jasmani. Tapi bagaimanapun, meskipun kenyataannya sulit ditenangkan pikirannya, tapi 2 hari atau 3 hari kita di sini, itu menjadi momen yang sebetulnya mungkin kalau Anda ikut ini sekali aja seumur hidup, itu akan jadi sangat bermakna seumur hidup. Kenapa? Karena pada dasarnya meskipun kita belum bisa tenang, kita sudah punya kesempatan untuk punya pengendalian diri 3 hari 2 malam. Meskipun kita nggak mengulang secara teks, karena kita nggak pakai ritual ya kemarin ya. Nggak mengulang, oh ini saya mengulang moral yang pertama, moral kedua, moral ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi sebetulnya kita sudah mempraktekannya. Terutama kalau misalnya kita sebagai perumah tangga itu minimal 5. Ketika Anda masuk ke dalam retreat center ini, itu 8. Itu 8. Nah, ini 5 yang pertama, ini sudah kita terapkan secara pasif. Secara pasif ketika kita masuk ke center ini. Anda mungkin nggak memperhatikan bahwasanya, saya mempraktekkan self-restraining dari nomor 1 sampai 5. Tapi ketika Anda betul-betul masuk ke dalam praktek ini, itu dia 5-5-nya sudah terjaga. 5-5-nya terpelihara. Di dalam moral kita praktek meditasi ini ada 5. Saya jelaskan 5 aja. Nanti tambahannya 3 mungkin saya jelaskan singkat. 5 yang pertama, itu kan kita diminta untuk, atau dianjurkan, bagi perumah tangga dianjurkan untuk berlatih tidak membunuh. Pertama, bagi para samanera, mereka dilarang membunuh. Dilarang. Karena begitu melakukan pembunuhan, ini bukan hanya mereka terkena pidana, tapi mereka bahkan harus melepaskan kesamaneraannya. Maka dia dilarang. Kemudian yang kedua, selain membunuh, yang kedua adalah kita stealing, mengambil milik orang lain, mencuri. Mencuri. Yang ketiga itu adalah sexual activity. Selama kita proses dalam latihan ini, semua tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual itu tidak dilakukan. Ini untuk membantu kita supaya kita punya kejernihan secara mental. Yang keempat itu adalah berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Dan yang kelima itu adalah mabuk-mabukan. Kalau kita mau praktek, dimanapun prakteknya, teknik apapun dalam meditasi, setidaknya saya sudah sebutkan ada 2 model kan tadi ya. Ada yang ketenangan dan yang kebijaksanaan. Anda mau praktek dimanapun, selama itu mengatasnamakan meditasi, based on Buddhism, dia selalu 2 itu yang diacu. Cuma mungkin terhadap beberapa center tertentu, dia mengacunya satu yang lebih dominan ketenangannya, satu yang lebih dominan kebijaksanaannya. Tapi bagaimanapun mereka praktek dua-duanya at the end. Nah, minimal kita punya prasyarat. Itu adalah kita praktek 5 sila ini. Maka kalau praktek meditasi tidak ada 5 sila ini, itu bodong. Mau gimana sebagus apapun tekniknya, kalau 5 sila ini nggak dijaga,
Anda nggak akan pernah mencapai ketenangan, apalagi kebijaksanaan. 5 ini adalah moral yang fundamental di dalam ajaran meditasi ini. Buddha itu sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti menyusun 5 ini untuk kita, ini untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Sila yang pertama, Anda lihat, tidak membunuh makhluk hidup. Oke? Tidak membunuh makhluk hidup, apakah itu binatang, kemudian juga mungkin orang lain, family members, anggota keluarga, atau bahkan apapun. Kita menjaga diri kita ini selama kita di sini tidak membunuh apapun itu. Semut, mungkin lalat, biasa kalau kita refleks gitu ya. Lagi nggak sadar ada lalat hingga atau nyamuk, karena kita mungkin terkena sengatannya tiba-tiba kita langsung mati. Tapi selama di sini, ada nggak Anda ingat Anda melakukan pembunuhan? Nggak ada ya. Maka Buddha itu sangat cerdas karena yang pertama, ini adalah kita menjaga moral kita yang pertama untuk menghargai kehidupan. Kehidupan satu individu itu sangat bermakna. Di dunia ini, tidak ada satu makhluk pun meskipun dia tidak beragama, dia mau menderita, mau dibunuh. Kalau kita tidak suka untuk dibuat menderita, mereka juga nggak suka. Maka, kalau kita lihat di beberapa kesempatan, semua makhluk itu gentar menghadapi kematian. Bahkan seorang praktisi meditasi pun, kalau dia tidak cukup kuat, dia punya concentration, dia bisa gentar menghadapi kematian, goyang. Sakit yang dialami tadi kita selama duduk, itu berkali-kali lipat yang dialami saat kita mau meninggal, terutama saat kita kritis. Bayangkan momen itu terjadi dan kita betul-betul menjaga kehidupan kita. Makhluk lain juga sama. Hal yang paling berharga dari hidup ini adalah mereka menjaga kehidupannya. Mereka tidak mau dibunuh. Mereka tidak mau dibunuh. Bahkan sekalipun seorang penjahat, dia nggak mau dibunuh. Oke? Itu yang pertama. Maka Buddha memisahkan ini. Ini adalah untuk individual. Moral yang pertama atau sila yang pertama ini adalah untuk individual. Tidak membunuh. So yang kedua, itu adalah stealing, mencuri. Setelah orang menjaga kehidupannya, mereka butuh sesuatu yang supaya kehidupan ini terus berlangsung. Dengan apa? Dengan punya kekayaan, dengan punya rumah, punya perolehan, punya keuntungan. Mereka semua dalam kehidupan ini untuk bisa mensupport kehidupannya, mereka cari itu semua. Begitu juga kita. Sebagai berumah tangga, kita cari apa yang bisa membawa kita untuk punya makanan, tempat tinggal, kemudian pakaian, semua yang layak, bahkan hal-hal apapun yang mendukung. Maka kita katakan itu sebagai belonging, kepemilikan kita. Nah, ini digunakan supporting life kita ini untuk mendukung kehidupan ini untuk terus eksis. Ya, kita lihat berapa banyak di dunia ini orang begitu menderita ketika nggak punya kecukupan secara materi. Kita akan mencari, orang juga mencari itu. Maka Buddha menempatkan bahwa yang pertama itu adalah kehidupan. Yang kedua, ketika orang punya yang namanya kekayaan dan sebagainya, mereka nggak mau kekayaannya hilang. Nggak mau kekayaannya dicuri. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak ya, korupsi yang begitu fantastis. Tapi pada dasarnya meskipun kalau nanti ditanya apakah mau apa yang sudah diperolehnya itu diambil kembali. Karena dia merasa bahwa itu adalah hal yang bisa mensupport kehidupannya. Nah, maka yang nomor satu untuk individual itu dia dikategorikan jadi dua. Untuk sila yang pertama dan sila kedua. Setelah seseorang punya kehidupan, dia harus menjaga apa yang bisa mendukung eksistensinya. Kita juga sama. Maka kita dianjurkan untuk tidak mencuri. Anda lihat 2 hari 1 malam ini. Semua makanan Anda disediakan, tempat tidur disediakan. Kemudian bahkan sarung kalau ada yang pinjam pun disediakan.
Tiga hal ini, bahkan obat-obatan kalaupun ada yang sakit disediakan. Seluruh hal ini disediakan. Untuk apa? Untuk mendukung seluruh praktek moral kita. Supaya kita nggak melakukan yang nomor dua. Kita nggak mencuri. Ya meskipun sederhana dengan berbagai keterbatasannya. Kalau nginapnya di Novotel kan beda ya. Spring bednya tinggi kan. Kalau di sini spring bednya kayu yang sederhana. Ya paling-paling nanti panitia kasih pembelaan. Ya namanya juga hidup sederhana. Iya kan? Tapi bagaimanapun itu adalah apa yang sudah kita kumpulkan dan itu kita kasih fasilitasnya untuk kita yang berlatih meditasi. Untuk apa? Untuk mencegah kita ini untuk tidak mengambil milik orang lain. Itu untuk individual yang pertama. Seseorang ketika sudah punya kehidupan, sudah punya perolehan atau apapun yang mendukung kehidupannya, maka di dalam kehidupan ini, orang itu nggak bisa hidup sendiri. Mostly, kebanyakan orang nggak bisa hidup sendiri. Mereka butuh yang namanya community, komunitas. Oke? Komunitas yang paling kecil adalah komunitas apa namanya? Family, keluarga. Yang paling kecil dalam keluarga ada siapa? Suami dan istri. So, setelah mereka punya kepemilikan berupa materi, mereka ini hidup bersosial, punya yang namanya pasangan hidup, suami dan istri. Nah, sehingga ini bukan lagi berkaitan dengan individual lagi, tapi ini berkaitan dengan community. Community. Maka Buddha menempatkan jangan singkatnya adalah jangan mengambil apa yang bukan pasangan hidup kita. Selingkuh begampangnya. Oke? Kenapa? Karena orang nggak suka berupa harta materinya diambil aja nggak suka, apalagi community yang terdekat yang dia paling kecil dia punya. Maka kalau orang seperti itu dia menjaga pasangan hidupnya, kita juga menjaga pasangan hidupnya. Maka kita dianjurkan untuk tidak mengambil atau kita berselingkuh. Ini yang ketiga. Anda lihat di momen ini selama 3 hari 2 malam, meskipun konsentrasi belum jernih, tapi kesempatan untuk melakukan pelanggaran sila yang ketiga nggak ada. Betul ya? Nah ini community yang paling kecil keluarga, ini akan bisa harmonis kalau seandainya suami dan istri bisa saling mengerti. Kemudian kalau kita tidak berbuat curang atau cheating kepada yang lainnya, ini akan terjaga. Nah inilah sebetulnya kalau kita punya pengendalian self-restraining kepada yang ketiga, batin kita jadi tenang. Berapa banyak orang yang sudah punya harta banyak, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia cari kepuasan dengan pasangan yang lainnya. Batinnya nggak bisa tenang. Ujung-ujungnya adalah ya jadi pertengkaran dan kedamaiannya nggak ada. Saya yakin ada beberapa yang selama saya bantu kelola retret di sini gitu ya, ada yang datang bahwa masalah juga karena keluarganya. Nah itu karena moral yang berkaitan yang ketiga itu tidak dijaga. Tidak dijaga. Nah di sini bahkan Anda jauh dengan pasangan hidup Anda nggak terlalu banyak berkaitan dengan pasangan hidup Anda. Nah sehingga Anda bisa betul-betul latihan secara serius. Betul-betul serius di sini. Nah nanti kita sudah punya community. Apa yang paling dibutuhkan ketika kita hidup bersama mereka? Itu adalah ucapan, kita saling komunikasi. Komunikasi kita dengan mereka, itu adalah diharapkan komunikasi yang betul-betul bermakna dan berharga. Bukan komunikasi yang membawa pada kehancuran, kesengsaraan, dan juga ketakutan. Maka Buddha mengajarkan setelah 2 ini, yang pertama untuk individual, 2 berikutnya nomor 3 dan 4 itu untuk community. Jangan selingkuh, kemudian juga berusaha untuk setia kepada pasangan hidup kita, dan juga di sisi yang lain harus menghindari ucapan yang bohong. Harus menghindari ucapan yang misinformation. Ada 4 sebetulnya. 1, tidak berbohong. 2, tidak memfitnah. 3, tidak berkata kasar. Yang keempat, tidak banyak berkata-kata yang omong kosong. 4 ini. Ketika kita sudah punya komunitas, kita hidup dengan yang lain, kita butuh yang keempat.
Maka Anda diminta selama hidup dalam komunitas pelatihan praktek ini, itu yang paling penting adalah noble silence. Hal-hal yang tidak relevan dengan pelatihan meditasi kita tidak disampaikan, tidak diucapkan, dan mungkin perlu diucapkan tapi ditunda dulu. Perlu ditunda dulu. Nah, 1, 2, 3, dan 4. 2 untuk individu, 2 untuk komunitas. Yang terakhir, ini adalah tambahan. Tambahan bahwa 2 yang pertama individual, 2 komunitas, yang terakhir adalah tidak mabuk-mabukan. Sebetulnya bukan mabuk-mabukan dalam arti kita minum minuman keras. Tapi mabuk-mabukan juga apapun yang bisa membuat kesadaran kita tuh jadi berubah, hilang gitu loh. Artinya bukan hanya minuman keras, tapi seperti narkotik, kemudian seperti zat-zat yang bisa melemahkan kesadaran. Itu juga harus kita hindari. Kenapa? Ini ditambahkan sebagai yang terakhir. Karena begitu yang kelima ini dilanggar, potentially, kita akan melanggar 1, 2, 3, dan 4. Begitu orang mabuk, begitu orang tidak sadar, ada potensi mereka membunuh. Begitu kita mabuk, ada potensi orang untuk mencuri. Begitu orang mabuk, ada potensi untuk orang tidak setia. Dan jelas, begitu orang mabuk, ada potensi orang untuk berbohong atau mengucapkan kata-kata yang sebenarnya nggak bermanfaat. Nah, kita di sini melatih diri kita, ini kembangkan kita punya awareness kan, di setiap momen. Sehingga yang kelima ini kita jauhkan. Makanya Anda nggak bisa membayangkan di tempat ini, kok nggak ada vodkanya ya di ruang makan? Nggak asik nih. Mana nih cifasnya? Nggak ada. Wah. Karena justru kita latihan di mana batin kita tuh bebas dari itu semua. Orang-orang yang sering konsumsi seperti itu kesadarannya akan lemah. Kesadarannya akan lemah. Entah itu karena nanti demensia, atau karena mungkin ada faktor permasalahan mental yang lainnya, atau bahkan otaknya jadi lemah. Dan itu dampaknya bukan hanya di kehidupan ini, di another life atau di another di next life itu juga dia berpengaruh. Kayak ada orang, maaf ya, seperti idiot. Itu karena di kehidupan lampaunya selalu minum minuman keras dengan intens. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5 dikatakan di dalam penjelasannya. Ada 2 penjelasan, dua mode penjelasan. Yang satu menurut Buddha, yang satu menurut ulasan dari para murid-muridnya Buddha. Saya bahas yang dari ulasan murid-muridnya Buddha. Dari 5 sila itu, 1, 2, 3, 4, dan 5, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan. Menurut mereka, yang paling berbahaya itu adalah nomor 5. Karena dengan melakukan yang kelima, 1, 2, 3, 4 terlaksana. Tapi menurut Buddha, yang paling berbahaya adalah yang nomor 4. Lying, berbohong. Coba Anda bayangkan, di anggota keluarga Anda ada 5 orang. 1 pembunuh, 1 pencuri. Ini misalnya ya, nanti jangan ditanya ke rumah, kamu pembunuh tak? Tidak. Tapi di antara keluarga kita ada 5 orang. Pembunuh, pencuri, yang tukang selingkuh, pembohong, dan pemabuk. Saya mau tanya Anda, kalau Anda dalam kondisi ini, siapa yang mau Anda tendang? 1 orang aja. 1, 2, 3, 4, atau 5. Yang mau Anda tendang siapa? Nomor berapa kira-kira? Orang yang sering bunuh, mencuri, berzina, berbohong, atau mabuk-mabukan. Yang mau ditendang yang mana? Punya 1 doang kesempatannya. Jawab, ayo jawab. Yang perempuan deh, jawab dulu. Cimelisa. Nomor berapa yang mau ditendang? Yang membunuh. Oh, takut mati ini rasanya. Sebelahnya, nomor berapa? Pembohong. Oke, sebelahnya. Hah? Yang suka berzina. Oke, menarik. Bujaro. Nomor berapa yang mau dihapus? Hah? Pembunuh.
Mau takut mati juga ini ya. Sebelahnya. Hah? Mabuk. Oke. Pembunuh. Pembohong. Hah? Pembunuh. Belakangnya. Pembunuh. Kemudian mabuk. Pembunuh. Kalau yang ini kayaknya nomor 3 mau dihilangkan ya. Yang suka selingkuh mau dihilangkan ya. Berapa? Yang berapa? Coba angkat yang nomor 5. Dari 5 anggota keluarga kita, yang mabuk-mabukan nomor 5, yang suka berbohong 4, yang suka berzina 3, yang suka mencuri 2, yang suka membunuh 1. Siapa yang mau dihilangkan? 1 orang aja. Oh enggak, saya cinta semuanya kok. Enggak. Ini games, ini 1 aja. Pilih siapa yang mau ditendang. Yang pilih nomor 5. 1, 2. Pilih nomor 4. 1, 2, 3. 4, 5. Yang pilih nomor 3. Nggak ada yang pilih nomor 2. Pencuri. Nomor 1. Wah, ini nggak pilih Pak Edi nih. Jangan-jangan 1 di antara mereka. Hah? Pembunuh. Oke. Tapi menariknya, orang yang suka bunuh orang lain itu masih bisa kita percaya. Right? Orang yang suka mencuri itu masih bisa kita percaya. Ya. Orang yang nomor 3 suka berzina itu masih bisa kita percaya. Orang yang mabuk-mabukan masih bisa kita percaya. Yang nggak bisa dipercaya adalah orang yang bohong. Maka menurut Buddha, orang yang suka berbohong itu adalah yang paling bahaya. Dia bisa melakukan yang lain-lainnya dengan berbagai pembelaan. Contoh, dari 5 moral itu, dia terjadi satu kasus pembunuhan. Oke lah, aku membunuh, tapi aku jaga 4 sila yang lainnya. Right? Kemudian setelah membunuh dia mencuri. Oke lah, masih ada 3 sila yang lainnya. Setelah dia membunuh dan mencuri, dia berasusila. Oke lah, masih ada 2 yang lainnya. Saya akan praktek. Setelah 3 yang lainnya dilanggar, dia mabuk-mabukan. Oke lah, masih ada sisa 1. Dan ternyata di momen itu dia sedang berbohong. Itu nggak bisa dipercaya. Maka yang paling mengerikan itu adalah yang keempat. Maka dalam pelatihan ini, kita tuh betul-betul harus menjaga kita punya verbal action. Tindakan secara verbal kita. 5 sila ini basic sekali, ini yang paling dasar yang kita harus miliki. Dan Anda secara nggak sadar melakukannya kan? Ada nggak 5 ini yang terrefleksikan dalam 2 hari ini Anda lakukan? Nggak mau ngaku? Enggak. Memang tidak ada kesempatan dia terlaksana. Nah kemudian, kalau kita mau tindak lanjuti yang lebih jauh, kita praktek 8 sila di sini, 8 moral. Yang ke-6 itu adalah tidak makan lewat tengah hari. Ya. Dan saya yakin hanya bisa di tempat ini Anda praktek 2 kali makannya sehari. Keluar dari gerbang Anda sudah lihat warung, Anda pasti beli makanan. Ya. Betul enggak? Yang ke-7, Anda tidak menggunakan pewangian, kosmetik, kemudian mendengarkan hiburan, menonton hiburan yang tidak sesuai dengan pengembangan batin. Kalau nggak di tempat ini dan HP-nya nggak dikumpulkan, saya nggak percaya itu bisa dilaksanakan. Ya kan? Pasti setiap momen kita cari apa yang menyenangkan bagi pikiran kita. Tapi di momen ini, Anda sudah relakan 2 momen itu. Untuk makan lewat tengah hari, dan kemudian HP Anda disita, semua hiburan yang berkaitan dengan kesenangan indera itu dihilangkan. Itu tidak mudah loh. Praktek 5 yang pertama aja nggak mudah, apalagi 3 yang berikutnya. Nah 1 yang terakhir itu adalah tidur dan juga duduk di tempat yang mewah. Nggak ada ya yang meditasi di sofa ya. Semuanya di asana yang seperti ini kan. Tidurnya juga semuanya hampir kurang lebih sama semua. Mulai dari dipannya sampai bednya hampir kurang lebih sama. Nah 8 ini, terutama 3 yang tambahan, itu hampir tidak mudah untuk dipraktekkan.
hanya Anda punya kesempatan seperti ini, Anda betul-betul bisa praktek. Karena 5 yang pertama, di luar sana, wih, mati-matian untuk dilanggar semuanya. Mati-matian untuk dilanggar. Justru kita di sini, gampang banget dapat kesempatan itu. Betul-betul dia tidak terlaksana sama sekali. Maka, maksud saya jelaskan ini adalah Anda jangan berkecil hati. Sekalipun Anda belum punya ketenangan yang baik, belum punya konsentrasi yang berkembang baik, pikirannya masih sulit dikendalikan, tapi Anda punya self-restraining dalam bentuk verbal dan tindakan jasmani. Yang mungkin Anda nggak bisa peroleh di tempat lain. Dengan mudah. Itu adalah persyaratan yang paling basic. Dan nanti mungkin setelah ini ketika kesadaran itu terbangun, hasilnya akan Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda yang suka ngomong kasar, mikir 2 kali. Anda yang suka ngomong bohong, mikir 2 kali. Karena Anda hidup bukan hanya untuk individual kan, tapi juga untuk community. Dan juga untuk perkembangan batin kita. Maka di dalam pelatihan ini, di dalam sika, di dalam pelatihan, training, itu yang paling fundamental, paling basic itu adalah sila, moral. Yang kedua itu samadhi, konsentrasi. Yang ketiga baru kebijaksanaan panya. Orang tidak mungkin punya kebijaksanaan kalau dia nggak tenang batinnya. Orang, kita tidak mungkin punya konsentrasi kalau moralnya tuh hancur. Apa yang paling dekat kalau kita moralnya hancur? Itu seluruh hidupnya penuh dengan penyesalan. Dalam istilah asingnya namanya awipatisara. Wipatisara. Jadi dia selalu hidupnya dengan penuh penyesalan. Tapi orang yang punya moral yang bagus, praktek minimal 5 dalam kehidupan ini, entah itu Anda Buddhis atau non-Buddhis, praktek 5 ini aja. Maka Anda tidak pernah menyesal. Batin nggak menyesal, itu menimbulkan kegembiraan. Batin yang bergembira, itu menimbulkan kegiuran. Batin yang tergiur bisa menimbulkan ketenangan. Batin yang tenang bisa menimbulkan kebahagiaan. Orang yang bahagia gampang konsentrasi. Makanya Anda lihat ya, kalau orang meditasi dia udah mulai cemberut, konsentrasi jauh darinya. Tapi kalau dia meditasi, batinnya enteng, kemudian dia bisa happy, pembawaannya tenang, konsentrasi gampang. Terus meningkat sampai dia bisa peroleh yang namanya kebijaksanaan. Jadi ini Anda ikut latihan ini 3 hari, itu latihan awal dan basic. Anda betul-betul coba masuk selama 3 hari, latihan moral, konsentrasi, supaya Anda punya wisdom. Kan udah mulai dapat ya wisdomnya ya, sedikit demi sedikit ya. Oke. Kemarahan muncul, saya akan perhatikan. Muncul, lenyap. Rasa bosan yang luar biasa, muncul. Diperhatikan dia sebentar lenyap. Anda udah punya wisdom. Dan itu adalah yang akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka meskipun Anda cuma read 1 kali, saya sih nggak mengharapkan sekali. Bisa berkali-kali gitu ya. Meskipun bukan di tempat ini. Tapi meskipun Anda lakukan sekali, sampai nanti Anda menjelang detik kematian, momen ini akan paling teringat. Terkait dengan kebaikan. Ya. Makanya betul-betul ketika Anda punya kesempatan ini, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang datangnya jauh-jauh. Wah, kalau yang Malang mah gampang ya. Bu Cita Malang, Bu Devi Malang. Siapa lagi Malang? Malang juga. Tapi kalau yang datangnya sampai dari Jakarta, dari Probolinggo, dari Batam, betul-betul harus dimanfaatkan. Kesempatannya nggak mudah. Ya, jadi meskipun besok pulang, aku belum dapat ketenangan yang dalam nih, tapi harus happy. Anda sudah praktek 5 dan 8 moral itu betul-betul sangat luar biasa. Kalau memang belum sempurna, di kesempatan berikutnya harus manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Saya pikir itu sesuai janji saya 30 menit. Kita bisa sharing dan tanya jawab. Ada yang mau disampaikan?
sambil sebutkan namanya, kadang-kadang saya nggak tahu namanya. Kalau ini saya tahu Pak Alfian. Shalom, selamat malam. Mungkin sedikit sharing ya, karena mengingat tadi dijelaskan 5 sila, di mana kehidupan saya ada di sila nomor 4. Masa lalu saya di sila nomor 4. Dan akhirnya menimbulkan saya harus mengontrol impulsif saya dengan obat. Sebenarnya bukan keinginan saya untuk melakukan nomor 4 itu. Bohong. Pada saat saya kecil, sampai saya dengan kelas 2 SMA, itu saya diperlakukan selayaknya orang tua yang tidak bisa memanage antara pekerjaan, rumah, dan anaknya berstatus mungkin notabene mungkin nakal. Namanya anak-anak kan nakal juga wajar, tapi saya diperlakukannya tidak sesuai dengan manusiawi. Contohnya, kalau saya berbuat sesuatu, orang tua pada saat itu marah, entah itu pekerjaan atau hawanya dari kantor dibawa ke rumah, apapun yang ada di dekat saya itu melayang. Entah itu sabuk, entah itu komoceng, entah itu piring, dan entah itu apapun yang ada di dekat saya. Dan pada akhirnya saya melakukan, kalau dibilang pembalasan mungkin bisa, karena notabene yang saya bohong dalam artian bukan bohong menghasilkan, tapi saya mengenai orang tua saya, si mama. Karena pada saat itu dari kecil sampai dengan saya SMP, saya tidak menemukan sosok ayah dari keluarga broken. Setelah itu saya SMP ke SMA, mama menemukan pasangan baru, dan notabene papa yang sekarang itu sama-sama mempunyai pangkat dan jabatan, bekerja di salah satu bidang hukum. Dan akhirnya sebelum saya sadar dan saya harus memulai hidup baru saya, pada suatu saat hanya ada 2 pilihan. Saya mati langsung hari itu juga, atau saya berubah dengan konsekuensi semuanya harus saya terima. Karena pada saat itu papa sudah bilang, dan di pelipis kepala saya ada pistol. Dan akhirnya pada saat itu juga saya langsung lari ke psikolog. Ke psikolog saya. Psikolog hanya bisa bilang psikiatri itu, karena ini sudah tidak bisa dikontrol. Kalau psikolog itu kan hanya untuk pemacuran, yang bisa mengontrol impulsifmu itu dari obat. Akhirnya saya dari situ saya sadar dan minta masukan juga, karena pekerjaan saya juga dalam konteks perlindungan perempuan dan anak berkasus semua. Dan saya juga di umur saya sendiri, saya sudah ada jabatan kehormatan juga. Cuma yang setelah saya rasakan dari sini awal itu, kayak setiap melakukan itu ada kontrolnya. Jadi selama saya nggak ada case yang harus saya tangani di luar kantor, di lapangan, saya di ruangan lebih banyak meditasi gitu. Tapi ada kalanya kalau orang muslim yang belum paham apa itu meditasi, itu kan ngomongnya selalu lapor sih, smegi, lapor sih.
dapatnya apa. Jadi sekarang saya kalau di kantor tuh lebih banyak diam, lebih banyak udah capek, bohong-bohong terus ke orang, capek. Dan dari situ sampai kadang itu orang-orang kantor nanya, kamu berat badanmu kok turun drastis itu, kamu sakit apa sih? Dan saat saya ikut retreat yang pertama itu kan, saya mati berhenti 8 hari. Harusnya dalam 1 tahun itu udah 12 hari. Pada saat pulang itu ditanya sama orang-orang kantor, kamu umroh? Pada saat itu saya masih muslim. Saya jawab, enggak Bu, saya pengen tenang. Dan sampai saat ini pun masih banyak pertanyaan gitu. Kayak dari Jumat kemarin kan saya pulang kantor turun makan, tapi saya harus tetap izin atasan saya karena nanti kalau sewaktu-waktu ada case yang tidak bisa saya tangani kan ada staf-staf saya yang makan. Itu sama jawabannya. Ngapain lagi bermeditasi lagi, bermeditasi? Cuma minta arahan dari. Ya. Ya, oke. Ya, memang masih banyak kesalahpahaman tentang meditasi ya. Makanya mungkin kalau ada orang yang tanya-tanya gitu, ajak aja ke sini langsung. Nanti tanya mau disiksa level berapa. Ya, memang kita harus kadang-kadang jelaskan kalau memang dia pengen tahu banget tentang meditasi itu ya. Tapi kalau enggak, mungkin diam itu adalah juga nggak masalah. Daripada orang nggak ngerti dan kita diajak debat terus. Tapi boleh juga kita jelaskan tentang meditasi. Ya sebagaimana yang kita alami aja, nggak usah yang ngawang-ngawang banget. Oh meditasi untuk bisa jadi suci, agak jauh sekali. Nanti orang yang sangat awam dia bingung. Ya kita boleh bilang aja, oh saya ikut meditasi, saya latihan pengendalian diri. Ini tadi self restraining. Saya praktek 5 moral. Mungkin itu aja udah cukup mewakili. Dan kesalahpahaman ini memang banyak banget. Kemarin saya baru lihat yang di TikTok itu komennya. Meditasi apa tujuannya ini? Ada yang bilang untuk sakti dan sebagainya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu jelaskan. Ya, tapi kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk jelaskan supaya buat mereka mengerti, kadang-kadang diam aja cukup atau jawab singkat. Oh, saya latihan moral aja. Cukup, that's it. Nggak usah berpanjang lebar yang ujung-ujungnya kita jadi jengkel sendiri. Nanti bilang aja, saya latihan moral. Kalau kamu tertarik mau tahu lebih lanjut, no datang ke Dhamadipa di Batu. Gitu, simple. Nanti minta pembimbingnya, jelaskan. Ya. Dan berkaitan dengan apa yang dari latar belakangnya, datang meditasi ini untuk betul-betul pengen tenang dan sebagainya. Ya oke, enggak masalah. Tapi juga dengan bantuan, ada medisinnya kan, ada obatnya kan. Itu justru cara yang terbaik. Kita tahu kita punya keterbatasan, kita selesaikan keterbatasan itu dengan cara eksternal, tapi kita juga benahi secara internal. Nah untuk kita bisa menjadi tenang, kita bisa menjadi mengatasi kita punya gangguan mental, meditasi jadi salah satunya. Dan jangan bilang loh ya, yang lain yang nggak minum obat itu nggak ada gangguan mentalnya. Ada kan? Lagi duduk kesemutan. Ini kan kalau dilihat orang lain kan, ini gangguan mental apa ya? Duduk diam-diam tiba-tiba marah-marah sendiri. Juga gangguan mental. Cuma kita nggak menampakkan jelas dalam keseharian. Nah di sini sebetulnya kalau Anda lihat satu sama lain saling hadap-hadapan, wah gangguan mental dia nih. Baru duduk udah gelisah terus. Wah yang ini dia dikit-dikit ganti ini, dikit-dikit ganti ini. Wah. Cuma kita nggak menampakkan secara jelas. Dan ini memang adalah tools, alatnya, medianya, fasilitasnya untuk kita latihan supaya kita punya kejernihan mental, ketenangan, kejernihan. Dan yang terutama penting adalah kebijaksanaan. Kita punya wisdom. Kan selama 8 hari kemarin latihan ke Vipassana kan, sama Bante Santa Cito, itu berapa banyak wisdom yang didapat? Nggak tahu.
Kadang-kadang orang ada ikut retreat ya, dia ikut 8 hari. Kadang-kadang retreatnya Vipassana dia cuma dapat pengetahuan tentang bagian satu mungkin pertanyaan dari orang lain. Nggak apa-apa, tapi itu wisdom. Ya mungkin nggak didapatkan kalau misalnya kita nggak ikut. Tapi saran saya disesuaikan juga, meskipun kita lagi gencar-gencarnya nih meditasi nih ya. Jangan seluruh minggu kita tuh diisi dengan meditasi. Kita harus lihat juga kapasitas kita. Kayaknya kalau saya ikut sebulan 2 kali oke nih. Kayaknya saya belum bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali aja. Karena mungkin cuti saya terbatas. Nggak masalah. Dan kita gunakan sebulan sekali itu untuk maintenance. Di rumah misalnya ada waktu 30 menit, kita lakukan aja. Jadi sambil kita minum obat, sambil kita latihan tenang juga. Itu membantu. Itu membantu sekali. Daripada nggak sama sekali. Nah, kalau misalnya di kantor gimana nih? Ya ambillah waktu-waktu yang kosong aja. Jangan sampai semua waktu kerja digunakan untuk meditasi. Salah juga. Nanti mungkin kita nggak mengganggu orang lain, tapi orang lain jadi nggak senang dengan kita. Kok kamu dibayar kerja, kerjanya duduk doang meditasi. Ya, kita perlu pertimbangkan juga. Kapasitas kita itu saat ini seperti apa. Makanya saya senang banget pakai istilah namanya makhluk amfibi. Tahu makhluk amfibi? Dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di air. Oke? Hidup di darat itu seperti dalam daily life kita sebagai perumah tangga. Kerja, kemudian interaksi secara sosial dan sebagainya. Tapi hidup di air atau lingkungan air di laut begitu ya. Itu adalah seperti kehidupan spiritual semacam ini. Kita sebagai perumah tangga ini bukan seperti spiritual monk yang mereka 7 hari 7 malam di air. Oke, justru mereka kalau ke darat orang akan aneh. Loh, kamu makhluk air kok di darat? Aneh. Dan dia akan gelagapan. Nah, tapi kita perumah tangga semacam begini, kita punya waktu, punya pilihan. Bisa 5 hari di darat, cari uang dan sebagainya, interaksi dengan yang lain-lain. Tapi 2 hari kita gunakan untuk spiritual life kita. Gak mungkin kita 2 hari di darat, 5 hari di laut. Nanti didebat sama keluarga kita. Kamu perumah tangga mau jadi biku tak? Kita punya kesempatan ini weekend. That's why kenapa acara ini weekend, tidak weekdays. Kalau weekdays nggak ada yang join. Nah, kita gunakan itu 5 hari kita kerja, betul-betul kita manfaatkan waktu kita, 2 hari kita gunakan untuk spiritual life ini. Itu bagus. Kenapa itu penting dilakukan? Karena ada orang yang betul-betul nggak pernah masuk ke air. Dia di darat terus. Sepanjang hidupnya. Dan itu batinnya kering. Nggak ada airnya. Nanti sambil berjalannya waktu, usia sudah 30, 40, nah 50, udah mau masuk masa-masa pensiun, mungkin seperti Pak Edi, bisa 4 hari di darat, 3 hari di air. Lama-lama dia berkurang, 3 hari di darat, 4 hari di air. 2 hari di darat, 4 hari di air. Kalau udah betul-betul nggak ada tanggungan, betul-betul 1 hari di darat, 6 hari di air. Lama-lama masuk air betulan. Betul-betul nyemplung, immerse gitu loh. Nyemplung masuk semuanya ke air. Itu kita harus punya visi semacam itu. Maka saya gunakan tuh makhluk amfibi. Dia bisa hidup di dua kolam. Bagi biku dia tidak bisa hidup di dalam kehidupan perumah tangga. Dia hidupnya di air. Tapi perumah tangga dia punya alat untuk hidup di darat. Ya kayak Sandy dibilang SpongeBob ya, kan pakai helm dia bisa hidup lama kan dengan SpongeBob, dengan Patrick dan lain-lain. Kita bisa seperti itu, tapi punya keterbatasan, dan itu yang terbaik. Jadi saran saya dipertimbangkan yang terbaiknya seperti apa. Ikut ini program ini mulai tahun ini banyak kan 3 hari, tahun lalu 2 hari. Ternyata saya baru dapat evaluasi dari Ko Wendy, ini diprotes. 2 hari orang Surabaya malas datang. Hari ini datang, besok udah pagi udah pulang. Nah makanya dibikin 3 hari, nampaknya cocok. Bagi Anda yang pekerja, Jumat itu pulang, sore kesini mampir,
Sabtu seharian seperti ini disiksanya. Nah, Minggu sudah happy-happy lagi pulang. Program ini nampaknya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, ini yang paling rutin. Makanya lihat kalau ada yang meditasi yang weekend semacam begini. Di tempat-tempat lain dia cuma one day. Jadi dari jam 8 pagi start sampai jam 4 sore. Cuma di sini kita mulai 3 hari, karena memang ada fasilitasnya. Tempat-tempat lain dia nggak ada fasilitas, jadi sulit. Kalaupun ada mungkin berbayar, kayak seperti di Bali Usada, seperti mungkin di Ubud banyak sekali. Tapi kita memang buka untuk umum, untuk publik, siapapun yang mau berlatih. Dan nggak harus Buddhis, yang non-Buddhis pun kita terima. Dan kita nggak ada ritual apapun, sehingga ya udah, senyamannya. Kita memang tujuannya untuk latihan moral dan pengembangan ketenangan dan kebijaksanaan. That's it, hanya itu. Nanti kalau ditanya, oke lah, saya latihan supaya tenang aja. Kalau kamu mau ikutan, datang ke sana. Ini juga banyak nih tumben loh, yang sehari ini banyak ya, yang muslim. 1, 2, 3. Ada yang muslim lagi yang lain? Oh, 4, 5. Banyak. Nah ini justru teman-teman yang muslim nanti yang bantu jelasin keluar. Bukan promosi ya, tapi maksudnya jelaskan apa itu meditasi. Ya sekenanya yang dipahami, yang dilatih di sini. Itu memang banyak mispersepsi dari dulu untuk kesaktian dan sebagainya. Padahal nggak ada yang sakti di sini ya. Kalau sakti sakitnya nggak muncul kan? Ternyata sakti sakitnya muncul. Sampai Pak Edi sudah, aduh. Tapi itu latihan ketahanan mental. Pak Edi aja udah ikut berapa kali? 4 ya? 3 kali Pak Edi. Udah ikut di sini berapa kali? 2 ini. Yang kemarin pertama. Oke. Sama saya juga bukan? Iya. Nanti sama saya lagi. Kapok kayaknya ya. Setelah ini kapok. Oke, itu. Terima kasih. Kalau caranya kan kadang-kadang kalau pas dapet case, misalkan Dapat apa? dapet case kan Case, oke. pekerjaannya kan ada case kan. Oke. Terkait perlindungan permohonan. Itu suatu ketika itu ada case aborsi. Wih. Biasanya itu dan sering kali itu sebelum ada case datang malamnya itu ada kayak notis, entah itu mimpi, entah itu ada gambaran lewat, itu kerap kali datang. Nah pada saat sudah dapat dan notabene kan kalau saya di PPA, apalagi saya orang-orangnya yang ditugaskan di wilayah Timur, itu kan siap nggak siap kan harus terjun. Dari lihat bentuknya janin, dari fungsi ibunya si janin sampai nanti ke proses persidangan. Kadang-kala itu nampak ke diri. Oke. Itu gimana caranya? Oke. Ada filternya. Oke. Kita hidup ini ada banyak personality-nya. Kalau di pekerjaan, pakai personality yang profesional. Sudah selesai pekerjaannya, stop, jangan dibawa lagi. Sudah sampai rumah, kita gunakan personality kita yang di rumah. Sampai sini, gunakan personality kita yang ada di sini. Contoh, kalau di rumah kita sebagai anak, ya udah, personality-nya ganti. Yang hal-hal profesional jangan dibawa lagi, cukup di kerjaan. Kemudian di rumah, sebagai anak, gunakan perannya sebagai anak. Begitu datang ke sini, perannya sebagai peserta meditasi, gunakan perannya sebagai peserta meditasi. Lama-lama kita terbiasa untuk menempatkan diri tuh. Nanti kalau saya berhadapan dengan yang di atas saya, oh berarti saya bawahannya. Dengan bawahan saya, oh saya atasannya. Sehingga nanti ketika kita di kerjaan berhadapan dengan itu, ya udah berarti itu adalah personality kita yang berkaitan dengan profesionalisme aja. Selesai itu, case close, sudah, kasusnya tutup. Itu harus latihan. Latihan setiap saat kita ini siapa? Kita ini apa gitu, sedang apa? Seperti di sini kan,
Saya ini sedang apa? Oh ya udah, dari kemarin sampai sekarang saya sedang meditasi. Sehingga profesionalisme saya tentang jabatan saya di PPA, saya stop dulu. Nanti sampai rumah juga begitu. Peran saya sebagai peserta meditasi, stop sampai besok pagi selesai. Jangan dibawa peran meditasinya ini sampai ke PPA-nya, kemudian ke rumah. Nanti orang rumah bingung. Kamu meditasi 3 hari kemarin. Tapi ini kok masih sampai sekarang kamu gayanya gaya meditator. Nah, ini harus timingnya harus pas. Kita belajar itu. Dan kita banyak personality. Contoh ya, saya ngomong sama Aaron. Personality saya bisa beda kalau di luar ruangan ini. Tapi di dalam ruangan ini, personality saya beda lagi. Oke? Saya ngomong dengan sama Nera, personality saya di sini beda. Mungkin di luar udah beda lagi. Nah itu kita pandai-pandai nempatin dirinya seperti apa. Harus ada barriernya, batasannya. Oke? Nah kalau berkaitan dengan gimana ngatasinya, saya kurang ngerti dah. Kalau yang aborsi dan sebagainya. Ini saya dapat cerita dulu soalnya. Tahu si artis Maudi ya. Siapa namanya? Sila Dama mungkin tahu nih artis-artis yang tua-tua tuh. Maudi Kusnaidi ya. Nah, dia pernah cerita kenapa dia bisa ikut sampai ke senternya di Bali untuk retreat secara rutin. Karena dia sering main film. Di main film itu dia selalu perankan karakter yang antagonis kadang-kadang. Saking dia kuatnya perankan karakter itu seperti melekat karakternya. Saking melekatnya orang setiap kali ketemu dia, orang manggil dia dengan nama yang di film itu. Bukan nama yang di real life-nya. Personality-nya tuh ke bawah. Dan dia pun seperti melekati personality-nya, enjoy dengan itu. Akhirnya di akhir-akhir dia sadar bahwa saya itu sebetulnya bukan ini. Akhirnya dia berusaha untuk detox dengan meditasi. Dengan demikian dia jadi punya batasan. Mau di yang real life adalah seperti ini, mau di yang di film itu adalah seperti ini. Paham ya? Jadi Pak Alfian yang ada di PPA adalah ini, Alfian yang ada di peserta meditasi adalah seperti ini, Alfian yang ada di real life dengan kehidupan perumah tangga di rumahnya, itu adalah seperti ini. Jadi jangan dicampur aduk. Banyak orang mencampur aduk itu, repot. Saya ngajar meditasi, usianya masih 28. Teman-teman saya ya, mereka banyak kan kerja kantoran. Kalau misalnya ketemu, ya sudah, ngobrolnya seperti teman. Tapi kalau mereka ikut join meditasi ini, saya anggap dia sebagai peserta. Gak bisa dia ngomong, ngapain lo? Gak bisa. Harus ada barriernya, batasannya. Kita harus ada profesionalismenya. Nah, itu personality. Nanti boleh belajar lebih banyak tentang itu. Jadi harus dipancangkan, saya ini siapa nih sekarang? Makanya belajar meditasi itu belajar awareness, kesadaran. Saya ini sedang apa? Kalau sedang meditasi jangan bawa-bawa yang di rumah. Yang suka ngobrol, yang suka dangdutan. Ya kan? Kalau sudah di luar, jangan dibawa yang di sininya. Meskipun nanti ketahanan mental yang kita latih di sini itu terbawa juga. Itu yang penting. Ya, banyak orang yang nggak bisa menempatkan diri. Karena merasa, ini kan baik, ini kan benar. Benar bagi dia secara particular. Tapi secara universal enggak juga. Ya kan? Oke, itulah. Kalau ada yang belum oke, mau dimaklumi. Ada lagi? Mau sharing tentang meditasi hari ini? Mungkin saya tanya, berat nggak meditasinya bagi Anda dipraktekkan? Hah? Sedikit? Belum berat berarti? Tapi merasa terbantu? Merasa bisa dipraktikkan? Bisa? Mengerti tentang meditasi? Bisa ngerti tentang meditasi? Apa yang diperoleh? Nah ini yang bersin, apa yang diperoleh?
Makanya jangan sekali-kali bersin di sini. Pertama kan, kemarin ngiranya sila dhamma yang ini kan, oke, miskomunikasi. Kayaknya panitia salah ini informasi. Posternya masih yang lama yang di-share. Hah? Posternya nggak diganti. Oke, maafkan saya. Gimana, apa yang didapat setelah 2 hari pertama? Dia lebih sabar, terus kalau mengikuti aturan. Jadi kayak apa ya? Kan nggak mungkin di rumah bapak bisa merapat ya. Kan harus terpaksa misalnya merapat ya. Terus kemarin tuh saya nggak tahu kalau malam tuh nggak boleh makan. Oh. Jadi kayak malam tuh kayak berkumpul-kumpul. Sekarang kerucuk-kerucuk. Enggak, sekarang kan sudah ada apa peringatan kalau nggak makan. Kemarin kan udah daftar baru tahu itu setengah tahun itu. Ini nggak boleh makan. Oke. Tapi jawabannya template, lebih sabar. Gitu ya. Sabar dalam hal apa nih? Nggak pegang. Terus? Kan biasanya setiap menit aku selalu oke, kecuali HP-nya jazz baru kita main. Oke. Selain HP, sabar nahan lapar. Sabar menghadapi pikirannya yang sulit dikendalikan. Sulit nggak dikendalikan pikirannya? Iya, lumayan. Lumayan. Oke, ada lagi yang mau sampaikan atau ditanyakan? Namanya siapa? Hah? Axel. Axel. Tadi aku bermeditasi waktu jam 1:30 jalan atau sisi duduk semacam. Nah itu di situ aku dapat saat meditasi duduk itu dapat ada suatu jawaban ataupun action dari konflik hubungan pertemananku sekarang. Nah itu aku bisa dibilang berkesimpulan kalau aku untuk mencari jawaban, jawabannya adalah meditasi. Nah itu ada, terus di dalam itu juga ada kesadaran nanti di masa depan aku melekat dengan meditasi itu sendiri. Dengan meditasi itu sendiri. Jadi misal aku di masa depan, aku mau mencari jawaban, aku harus bermeditasi. Aku memaksakan bermeditasi untuk mendapat suatu jawaban di konflik masalah itu. Nah itu aku mau bertanya untuk menghilangkan kemelekatan dari keinginan mendapat jawaban dari bermeditasi itu seperti apa? Kemelekatan yang ini nggak boleh dihilangkan. Nanti nggak meditasi lagi. Oke, kita bicara objektif. Adalah mustahil bagi kita untuk betul-betul hilangkan seluruh kemelekatan dalam waktu yang singkat. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita pilih mana kemelekatan yang menguntungkan. Kalau kemelekatan terhadap meditasi tampaknya itu menguntungkan ya. Oke enggak? Setuju enggak? Setuju ya? Di sini setuju, nanti pulang enggak. Tapi kita harus ubah nanti pengertian kita bahwa meditasi itu bukan menjadi tools untuk kita justru mencari solusi. Dan itu sebetulnya nanti akan berkembang sendiri terkait dengan pemahaman yang kita peroleh sedikit demi sedikit. Ya, makanya dalam latihan semacam begini kita nggak bisa hanya sekedar praktek secara teknisnya doang,
Tapi dia juga harus dijelaskan filosofis di balik daripada prakteknya itu apa. Kayak tadi kita jelaskan bahwa di balik daripada kita praktek yang duduk, jalan berdiri, ternyata di balik itu kita praktek moral kan, yang kita nggak sadari. Nah nanti pemahaman semacam kita hanya cari solusi dalam meditasi, yang kita seakan-akan anggap itu kemelekatan, nanti dia berubah sendiri kok. Ya, ini kemelekatan yang sebetulnya jangan dihilangkan. Jadi saya suka dengan satu term. Kalau di Buddhis itu ada begini, apa namanya, semacam slogannya. Nafsu, keinginan dan kemelekatan itu adalah sebab daripada penderitaan. Sehingga jangan punya keinginan, begitu kan ya. Tapi kemarin saya dengar satu term yang bagus dari Bante Panyawaro. Kita hidup ini bukan berarti nggak boleh punya keinginan. Tapi kita dalam hidup ini harus punya keinginan yang terukur. You know terukur? Terukur tahu? Ada batasnya. Jadi di dunia ini ada keinginan yang nggak terukur gitu loh. Seperti Elon Musk. Hampir tak terukur kan? Dia mau bawa manusia semuanya ke Mars. Meskipun nanti di masa depan itu terukur, tapi untuk sekarang ini nggak terukur. Kenapa kalau nggak terukur? Ini riskan menimbulkan kekecewaan. Menimbulkan penderitaan. Apakah kita jadi benci, kita jadi takut, jadi gelisah, khawatir. Dia riskan. Karena nggak terukur itu. Tapi sejauh keinginan kita atau kemelekatan kita ini masih terukur, dan ini masih punya manfaat untuk kita jalani di kehidupan ini, jangan jangan cepat-cepat kita buang. Ya, maka ini istilahnya dalam kita kehidupan ini seperti kita mau menyeberangi tempat yang ini ke tempat yang sana. Untuk nyebrang kita tuh nggak punya cara lain selain membuat rakit. Oke? Selama kita belum punya rakit, kita harus cari apa? Kayu, ranting, kemudian kayu yang besar, kemudian balok. Setelah kita kumpulkan itu semua, satu persatu, kita ikat mereka. Kita ikat dengan kuat supaya dia jadi semacam apa namanya? Perahu yang membantu kita untuk menyeberangi ini sampai sana. Selama kita belum nyampe sana, jangan dibuang dulu kemelekatan terhadap ininya. Kemelekatan terhadap rakitnya. Karena masih kita gunakan untuk menyeberangi pantai sana. Kalau kita nggak melekat, terutama terhadap hal-hal yang baik, nanti di tengah lautan sudah kita buang rakitnya. Aku nggak melekat. Akhirnya kita juga yang susah. Sebagai berumah tangga, banyak sekali sebetulnya keinginan yang terukur. Anda perlu pilih dia sebagai dibuat dalam bentuk list. Banyak sekali. Contohnya, saya di umur 30 saya mau sukses. Dengan pendapatan 15 miliar. Atau revenue saya 1 miliar per bulan. Make sense gak? Yakin. Masih terukur. Dan apakah itu nggak boleh sebagai Buddhis? Sangat diperbolehkan. Dengan Anda jadi orang kaya, Anda bisa berdana ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Iya kan? Jadi harus punya keinginan yang terukur dan kurang lebih bermanfaat. Oke kan? Nah dalam hal ini meditasi, jelas itu sekarang kita harus sudah punya kesadaran semacam untuk meditasi, jangan dihilangkan. Cuma pengertian tentang meditasinya aja yang kita ubah. Dan itu akan berubah seiring kita belajar. Jika itu timely, itu lebih benar. Jadi selalu muncul suatu ide atau suatu action yang bisa dilakukan waktu meditasi mungkin dengan yang ke-15 atau ke-16 itu bagaimana? Oke. Kayak tadi, punya masalah konflik dengan temannya. Kemudian terpikirkan solusi nih, cemerlang dan nggak pernah terpikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Bermanfaat nggak itu? Bermanfaat.
Tapi sekarang dalam posisi sedang retret di sini, bisa diintervensi langsung nggak ke temannya? Belum bisa, berarti timingnya belum sesuai dong. Maka dia harus diapakan? Tunda. Kita catat di mental kita, di pikiran, ini solusi yang akan saya kerjakan setelah saya pulang dari sini. Dia nggak akan hilang kok. Selama itu memang solusinya itu bermanfaat. Kita akan ingat terus. Kecuali udah selesai retret, tiba-tiba kepikiran, itu bisa dilakukan sekarang, karena waktunya pas. Ya, jadi dua mode itu bisa selalu dipakai itu. Pikirkan aja dalam kita lagi meditasi, tiba-tiba kepikiran ide yang cemerlang. Ide cemerlang tuh banyak sekali. Contoh ya, misalnya dari Anda sekalian atau kita semua, tadi meditasi dari siang sampai sore ada yang konsentrasi full. Konsentrasi tenang sekali. Itu biasanya ada ide cemerlang tuh. Tahu ide cemerlangnya? Aduh, meditasinya tenang sekali. Ini teknik ini harus saya tulis jadi buku nih harusnya nih. Nanti jadi buku, saya penulisnya saya kira-kira 150 halaman deh. Nanti saya jadi buku, saya bagikan ke teman saya. Nanti saya bikin seminar ini, seminar itu. Terus panjang dia. Begitu lihat jam, wah udah setengah jam. Bermanfaat, tapi belum sesuai waktunya. Cut off, tunda dulu. Kalau nggak di cut off, habislah kita. Diseret sama mereka. Bukan berarti nggak boleh nulis buku tentang meditasi setelah ini. Tapi kalau kita pikirkan sekarang ini, nggak momennya. Itu sering tuh terjadi. Idenya banyak. Apalagi kalau kita ikut retret ya. Udah ikut retret, sudah hari keempat, kelima. Weh, banyak pengetahuan nih. Andai semua ini kantor saya paham beginian. Kalau belum paham akan saya jelaskan dari urutan nomor 1 sampai ke hari kelima. Nah, saya akan jelaskan kayak gini-gini nih. Ini bagian dia yang keras kepala, saya jelaskan kayak gini nih. Terus bercerita terus. Akhirnya bukan meditasi, halusinasi. Sering tak? Hah? Terlintas ya? Terlintas ya? Terlintas nggak, Harun? Harus di cut off. Dia nggak oke. Kalau diperhatikan terus, kalau waktunya belum pas. Kecuali ada yang berkaitan dengan di tempat ini. Contoh ya. Contoh. Misalnya kita udah malam nih, jam 6 nih, kan meditasi bersama. Meditasi bersama jam 6 kan tadi kan. Terus kita lihat lampunya nyala semua. Wah, ini orang terganggu nih kalau lampunya nyala semua nih. Saya pun terganggu. Contoh gitu ya. Terus kita punya pemikiran lagi meditasi. Matiin lampu, matiin lampu, matiin lampu. Bermanfaat nggak matiin lampu? Waktunya pas nggak? Pas waktunya. Anda matikan lampu tadi jam 6. Kalau Anda matikan lampu sekarang, nggak pas. Nah, itu yang bermanfaat dan bisa dilakukan sekarang. Salah satu contohnya. Ya. Itu salah satu contohnya. Ada yang baik dalam wandering mind kita yang bisa kita tangkap untuk kita keep terlebih dulu. Jadi wandering mind itu nggak semuanya negatif kok. Kadang-kadang dia ada wandering mind yang merupakan sinyal dari pikiran bawah sadar kita, dia naik cut ke atas, ketangkep sama pikiran kita yang sadar. Ini saya nggak pernah lihat nih solusi ini nih. Saya keep dulu deh. Nanti pas momennya saya akan kerjakan. Jadi dia nggak selamanya negatif. Kalau yang negatif kan jelas-jelas ya. Aduh, meditasi pengen lihat ayam nih. Depan itu negatif, nggak ada manfaatnya. Anda nggak usah lakukan. Ya. Misalnya Anda lagi duduk meditasi, tiba-tiba pagi-pagi dengar suara ayam. Terus sampai siang Anda kepikiran terus, itu ayam dari mana ya? Terus mau cari keliling sana. Itu jelas nggak bermanfaat, jangan dilakukan. Jangan ketawa ya. Ini ada yang melakukannya soalnya. Sebelumnya ada yang melakukannya. Saya tanya apa objeknya? Ayam. Oke. Ada lagi? Oke. Siapa namanya, Mas? Terima kasih sebelumnya. Selamat malam, saya Ahmad. Oke. Kalau
domisilinya sebenarnya Bogor. Cuman kebetulan ke Probolinggo dan memang event untuk kesini. Oh, tersinggung ya tadi ya? Oh enggak. Cuman kan sharing judulnya ini tadi, sharing. Oke. Oke, ini mungkin sharing plus ada sedikit pertanyaan sedikit. Meskipun sebenarnya pertanyaan tadi sudah terjawab di sesi siang tadi. Disclaimer dulu, mungkin saya mau sharing apabila ada kurang salah ya mohon dimaklumi karena itu memang kekurangan saya. Alhamdulillahnya saya Muslim dan saya percaya bahwa semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Kalaupun ada orang yang beragama dan tidak sesuai dengan koridor atau moral, saya yakin bahwa yang salah bukan agamanya, tapi mungkin karena penganutnya yang mungkin tidak tahu atau tidak mengerti dan mungkin tidak mau tahu. Puji syukur alhamdulillahnya saya dulunya adalah orang yang nggak mau tahu sesuatu hal terjadi, contoh ya udah gini aja, saya nggak mau tahu, nggak mau ingin cari tahu seperti apa selanjutnya. Dan jalannya juga dipertemukan dengan istri setelah menikah, jadi tahu juga bahwa kita perlu mempertanyakan tentang apa yang kita lakukan. Saya personalitinya adalah yang tidak suka melihat realita yang buruk. Bukan tidak suka, malah tidak mau. Sesimpel lihat film atau sinetron di TV, ketika protagonisnya dijahatin oleh antagonis, saya nggak mau lihat. Sesimpel itu. Apalagi di realitanya, kebetulan di nearest circle saya, nearest community saya adalah keluarga, orang tua dan kakak dan saudara. Saya baru menyadari bahwa banyak praktek-praktek yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak dibenarkan untuk di komunitas tersebut. Namun karena tipikal saya dulu adalah tidak mau tahu, bahasa saya adalah saya cenderung akan mengabaikan. Dan itu saya tidak sadar sampai akhirnya terreflek kepada fisik saya yang punya mata minus tinggi. Mungkin orang-orang akan wonder seberapa minusnya, around di atas 20. Yes, itu. Dan per tahun ini, mungkin 2 bulan yang lalu saya dianugerahkan kesempatan baru bisa operasi mata. Dengan kondisi sekarang bisa lihat lebih jelas, bisa kelihatan Pak Johannya cool banget ternyata. Itu semua saya melewatinya semenjak menikah juga ya, kita bertukar pikiran juga dengan istri yang mau nggak mau memaksa saya untuk harus dan mau melihat realita sepahit apapun. Nah, di retreat kali ini tuh tadi terkait ketenangan, mungkin saya beberapa kali ada tanya ke Pak Johan kan, ini kalau ngerasain gini gimana, apakah biarin aja, di-ignore aja. Lah kalau di-ignore kayaknya saya familiar dengan pengignoran ini gitu, dengan PD-nya. Terus ternyata itu untuk diperlukan untuk kita bisa mendapatkan ketenangan. Jadi kita perlu mengignore hal-hal yang sekiranya tidak diperlukan. Oke, jadi paham. Yang berbeda adalah dulu saya hanya tahu mengignore saja. Di sini dapat ilmu baru, dapat insight baru bahwa ya setelah kita mengignore tadi, ya kita harus coba untuk mau mengamati, mungkin bahasanya di sini, untuk merasakan hal-hal yang tadinya diabaikan. Tadi siang saya bertanya, berarti ketika kita menghadapi sebuah masalah atau suatu hal yang kita nggak suka, itu bukan kita ergo, bukan kita konfront, bukan kita counter, tapi ya kita amati dulu, kita rasakan aja. Mungkin bahkan kita defend untuk itu dia, kita coba tenang, kita rasakan. Nah, mungkin mau pertanyaan untuk mengkonfirmasi ulang, berarti di kehidupan
real kehidupan kita ini harusnya memang seperti itu ya. Kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai bukan dengan kita. Contoh nih, saya dianggap kamu orangnya gini, oh enggak, kan mungkin gitu saya case-nya kalau ergo. Nah yang di case ini berarti kita perlu untuk kita dengarkan responnya orang, kita rasakan, kita amati. Setelah kita sudah terbiasa, ya udah kita selesai. Nah mungkin untuk konfirmasi pertanyaan yang terkait case yang itu tadi. Terima kasih. Oke. Ya. Di dalam kehidupan ini maka saya bikin dua mode tadi. Ketenangan itu adalah abaikan apapun yang bukan objek kita. Oke? Yang kanan, tapi kalau dia intensitasnya muncul terus-menerus secara sangat sering, maka kita perlu amati mereka loh. Mungkin itu adalah sinyal atau impuls dari badan maupun mental kita yang nggak baik-baik aja. Oke? Nah, nanti setelah kita amati baru kita ambil intervensi. Ini mau diapain nih? Mau diabaikan aja? Mau ditunda untuk dilakukannya nanti? Atau bahkan kita lakukan sekarang? Contoh, tadi bahunya sakit. Itu dalam keseharian mungkin nggak terasa. Tapi padahal sebetulnya itu sudah ada dari kemarin-kemarin. Hanya kita nggak pernah mengamati dia secara lebih mendetil, jadi kita nggak tahu. Dan maka setelah pulang dari sini kita jadi ngerti, oh saya punya problem nih dengan bahu saya nih. Saya akan cek lebih lanjut supaya bisa dapat penanganan yang lebih baik. Ya kan? Nah itu memang sesuatu kadang-kadang harus kita amati. Apalagi yang sifatnya mental. Wih, mental ini kotorannya tuh ada 3 model. Satu dia kasar, oke? Satu dia menengah, satu dia sangat halus, bahkan dibilang latent tendency. Dia kecenderungan yang tertidur. Oke? The first one, yang berkaitan dengan yang kasar, itu adalah semua hal-hal negatif yang terkait dengan verbal dan physical jasmani kita. Oke, kita suka ngomong yang negatif, kita suka mengatakan sesuatu yang berbohong dan seterusnya, kita sering pukulin orang atau seterusnya. Itu masih kelihatan dan kita mungkin masih bisa koreksi. Dan orang lain bahkan lihat kita bisa dengan jelas. Wah, oh ini orang jahat nih, suka berbuat ini dan itu. Ya, kita pun sebenarnya akan tahu. Ya. Tapi yang menengah nih, ini nggak semua orang tahu loh ya. Anda bisa tahu yang menengah ini kalau pas Anda datang ke retret sini. Ini promosi terus ya. Kalau Anda ikut meditasi, begitu Anda ikut meditasi, kotoran batin yang menengah ini dia kelihatan. Apa yang menengah? Dia ada 5. Nafsu. Selama kita duduk meditasi, pikirnya selalu kejar yang menyenangkan. Oke? Ada nggak? Yang kedua, sebaliknya, benci. Selama kita duduk meditasi, selalu tolak yang nggak menyenangkan. Ada? Oke? Yang ketiga, selama kita meditasi, ada kecenderungan low energy. Ngantuk dan malas. Ada momen ketika kita duduk meditasi kayak gini? Ada? Tapi dalam keseharian muncul nggak dia? Tidak. Makanya saya nggak pernah bilang Anda malas dalam keseharian. Tapi dalam meditasi belum tentu. Ya kan? Ngantuk dan malas itu dia kelihatannya begitu kita pikirannya tenang. Yang keempat, dia over energy. Kita selalu berpikir yang akan datang, ingat yang sudah lewat. Muncul nggak? Dia ini sifatnya kelihatannya nanti kalau kita dalam kondisi tenang karena dia berkaitan dengan mental. Dan yang kelima itu adalah keraguan-raguan. Kita takut ini dan itu, ragu melakukan ini dan itu. Ini masalah mental yang harus kita lihat dengan ketenangan. Harus kita amati dia. Kalau di-ignore terus, nggak kelihatan. Nah, yang paling dasar itu namanya adalah latent tendency, kecenderungan yang laten. Dia seperti ketiduran. Dia baru muncul kalau ada potensinya. Wah, ini berbahaya. Ini kotoran dari segala macam kotoran dia tuh jadi sumbernya. Dan dia ketika muncul, kita bisa nggak sadar. Contoh ya, kita orangnya nih gampang tersinggungan. Ada orang senggol kita,
dengan kata-kata atau apa, tiba-tiba kita marahnya sampai berbulan-bulan. Kemudian ada orang yang mengerti, pihak ketiga mengerti, lebih bijaksana daripada kita dan orang itu, mengerti. Loh, selama ini saya kira kamu orangnya tenang-tenang aja. Ternyata kamu pendendam ya. Dia bisa membaca kita secara mental. Tapi kita kadang-kadang membuat defense. Enggak, memang dia wajar untuk dibenci. Dia kurang ajar sama saya. See? Begitu yang laten ini muncul, yang punya pun nggak sadar. Kegelisahan juga sama. Orang lain kadang-kadang yang dia lebih cermat, lebih teliti, dia bisa tahu kita gelisah atau enggak loh. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak menyadarinya. Contoh, Anda pernah lihat orang lagi duduk, kakinya gini. Pernah lihat? Orang lagi duduk, kakinya gini. Anda harus tanya dia, kamu nyaman nggak dengan itu? Kakinya gerak-gerak gini. Dia pasti jawab, nggak masalah. Tapi dia bergerak ini unconsciously, tak tersadarkan. Ada kondisinya baru dia bergerak. Padahal itu kegelisahan. Nah, orang yang melakukan itu dia nggak sadar. Orang yang lebih mengerti dia bisa lihat. Nah, gampangnya kalau kita dalam meditasi, ini kan saya selalu kan hampir 18 jam saya lihat Anda terus kan. Anda duduk, jalan saya kadang-kadang turun, kadang di atas. Saya bisa lihat mana kecenderungan orang yang gelisah. Mana orang yang kecenderungannya ketika di kaki diangkat, pikirannya mengembara. Kemudian mana yang orang gampang tersinggung, kebenciannya kuat. Tapi nanti begitu saya konfront Anda, kok Anda pembenci ya? Anda bisa defend. Tapi hal yang semacam itu kadang-kadang kita perlu dengar untuk direfleksikan. Apa iya saya orang pendendam? Karena di momen itu kita nggak mampu lihat. Orang lain yang bisa lihat. Orang lain yang bisa lihat. Kemarin saya ikut terjemahkan yang di Bali. Wih, itu pembimbingnya keren. Jadi dia belajar Buddhist filosofi, dia S3-nya di Sri Lanka. Kemudian dia belajar psikologi juga. Jadi dia ambil S2-nya 2 kali double degree. Nah, S2-nya itu dia ambil psikologi. Jadi dia bisa lihat yogi-yogi peserta ini dari matanya, warnanya. Begitu dalam kondisi tertentu dia bisa change the eye color. Dia warna matanya bisa berubah. Dengan dia lihat matanya, ini matanya dia warnanya berubah. Dalam kondisi senang, warna matanya berubah. Kondisi gelisah, warna matanya berubah. Begitu dia tidak senang, tidak happy, kemudian dia mengatakan dia sedang happy, dia bisa tahu. Tapi orang yang dikatakan itu, yang dikonfront, dia akan defend. Tapi itu sesuatu yang harus kita dengarkan. Karena kita nggak lihat itu. Jadi kalau yang kasar gampang kelihatan. Oke? Meskipun kadang-kadang kita ya senang dengan itu. Yang menengah ini harus dalam keadaan meditatif. Nanti di rumah deh Anda coba lagi meditasi sendiri. Nanti dia kelihatan sedikit demi sedikit. Nah, yang bawah ini, yang paling bawah yang halus, dia harus bisa dilihat dengan kita praktek meditasi vipassana seperti Pak Alfian 8 hari di sini. Promosi lagi ya. Enggak, tapi itu caranya. Dengan kita kembangkan awareness kita seperti tadi, apapun yang muncul kita amati, lama-lama kita jadi tahu apa yang negatif dan apa yang positif dalam mental dan fisikal kita. Dan itu memang perlu. Kenapa? Kalau orang semuanya di-ignore terus, dia jadinya kecenderungannya ego. Dia merasa dia yang paling benar. Dan nggak mau diganggu. Tapi begitu dia punya keterampilan mengamati, take note, dia bisa muncul empati. Kok bisa ya orang lain mengatakan itu ke saya ya? Oke, saya akan koreksi. Ini tidak ada sesi interview ya, one on one. Kalau kemarin saya di sana, itu interview one on one. Satu peserta bisa ditanya 2 kali dalam sehari. Saya capek terjemahkannya. dia directed person gitu loh. Dia ngomongnya langsung to the point. Pesertanya bilang, saya sudah melakukan yang terbaik.
Bantainya bilang, no, kamu sama sekali belum terbaik, belum melakukan sesuai harapan saya. Pesertanya langsung, Tapi dia harus terima itu, karena itu adalah hal yang nggak dia lihat. Ya, mungkin kalau one on one ada interview dengan saya juga saya akan bilang gitu. Kamu malas. Kamu gelisah. Kamu banyak mengembara, banyak berdiri, banyak duduk, banyak jalan. Tapi suka nggak suka itu nggak menyenangkan, harus kita tahu, harus kita terima sesekali. Ya, tapi Anda harus punya boundaries. Boundaries itu adalah batasan. Siapa yang bisa Anda terima? Jangan semua orang, nanti stres. Nanti ada orang di sana, loh kamu kok rambutnya gini ya? Harusnya gini. Overthinking. Oh iya ya, apa bisa digundul aja sekalian ya? Wah kok kamu pakai bajunya putih ya? Kenapa nggak hitam yang ada corak-corak ini? Yang nggak bermanfaat, ignore aja. Kalau bermanfaat, selidiki. Oke? Oke. Selamat malam, nama saya Elisa. Kurang lebih sharingnya sama. Jadi saya tipikalnya juga kalau ada sesuatu yang tidak ideal atau sebuah gangguan, saya cenderung untuk kalau bisa kita ubah, kita ubah. Tapi ketika tadi yang meditasi kebijaksanaan, yang saya dapat nilainya ketika ada sesuatu yang tidak ideal atau ada gangguan, itu adalah sesuatu yang menempa kita, yang membentuk kita. Saya tahu itu sesuatu yang betul, tapi tetap masih ada di dalam hati istilahnya riak-riak kecil gitu yang mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak ideal ya diubah. Itu seperti naluri alami kita gitu, seperti insting ketika ada sesuatu yang salah. Tapi kan sebenarnya kita nggak pernah menemui yang serba ideal, pasti sesuatu ada yang pasti yang nggak ideal. Lah itu yang membuat saya itu kepribadiannya mungkin gampang protes atau kurang bisa menerima dan lain-lain. Jadi ya sebenarnya sudah tahu kalau itu betul, tapi menjalankannya itu masih ada istilahnya grumpy, yang gerundelnya itu masih ada seperti itu. Ya, jadi harus kita pahami lagi keinginan yang terukur tadi. Kalau dia masih kita lihat, kayaknya ada istilahnya SMART ya. Specific, measurable, A-nya saya lupa. Achievable, R apa? Realistic, T-nya apa ya? Time frame-nya. Nah sejauh dia mencakup 5 itu, specific, measurable, achievable, kemudian realistic dan juga ada time frame-nya, lakukan aja. Iya kan? Contohnya, kita merasa nih, kayaknya hidung saya kurang mancung nih. Kita punya uang, why not? Silakan aja. Kurang mancung nih, kayaknya bagus kalau dipesekin lagi maksudnya. Silakan aja sejauh kita punya kapasitas itu. Tapi yang bahaya adalah kita nggak punya kapasitas itu, dan kadang-kadang memang itu inevitable, nggak bisa diubah lagi, kita paksakan. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi sejauh itu ada kapasitasnya dan memang ada realistiknya, silakan aja. Nah, tapi kita kan di sini memang belajar dengan keterbatasan situasi kita, yang memang ini sudah memang disetting, semuanya serba terbatas, maka kita harus bisa survive dengan kondisi semacam ini. Bahwa ada kondisi-kondisi yang dia nggak bisa diubah, tapi justru kita harus ikuti. Ya kan? Contohnya, makan 2 kali sehari. Anda nggak bisa ubah jadi 3 kali. Nanti kalau Anda ubah jadi 3 kali, yang lain protes. Kok dia doang yang dapat, saya enggak? Karena yang lain 2 kali, Anda harus ikut jadi 2 kali juga. Ya kan? Meskipun nanti bilang, ini nggak ideal nih buat perut saya nih. Harusnya 3 kali nih. Kadang-kadang kita punya kondisi semacam itu, yang dia tak terhindarkan. Dan kita harus latihannya semacam begitu.
punya ketenangan, oke, punya kebijaksanaan nilai plus. Ya. Merasa nggak attention span-nya meningkat? Yang kemarin saya bilang cuma 7 detik, sekarang meningkat ya? Jadi berapa? 1 jam? Tapi Anda kalau renungkan, selama jalan ketika Anda mindful, meskipun ada wandering mind tapi sedikit, selama 30 menit itu Anda betul-betul fokus loh. Iya kan? Kemudian ketika duduk, rasa sakit seperti tadi bilangnya Pak Edi sangat kuat. Justru rasa sakit itu menguatkan kita punya fokus dan attention span-nya meningkat. Jadi Anda bisa lihat sisi-sisi positifnya nih. Ternyata selama 2 hari di sini, meskipun ketenangan saya nggak dalam banget, kebijaksanaan juga belum oke banget, tapi saya punya attention span-nya ini sudah mulai meningkat. Nah, mulai besok bisa dites. Mulai besok bisa dites ketika keluar. Ketika ada orang ngomong, kita dengarkan nggak? Banyak miss-nya nggak? Kalau kita bisa tangkap semua dalam satu frame dia ngomong, misalnya 30 atau 5 menit, 6 menit kita bisa tangkap semua, berarti kita punya kemampuan berperhatiannya meningkat. Ya kan? Nggak tersadari kan ya? Banyak hal yang nggak tersadari. Mungkin nanti malam Anda perlu refleksi. Betul ya? Itu salah satunya. Kemudian sadar nggak bahwa kita punya 3 state, merah, hijau, dan biru. Kita cenderung masuk kurang lebih hijau atau biru terus. Jarang masuk ke merah. Ada yang dominan merah? Nggak ada ya, banyak kan hijau dan biru ya. Nah, Mas Ahmad bingung, kayaknya belum dijelaskan. Jadi yang hijau itu adalah kondisi netral, yang biru adalah kondisi meditatif. Di mana nafas kita cenderung 10 ke bawah. Yang ideal di warna meditatif itu adalah 4-5 kali dalam 1 menit. Tapi begitu konsentrasi, kan dia kan betul-betul biru terus ya. Sehingga pikiran kita enteng. Kayaknya nggak setuju kalau dibilang pikirannya enteng ya. Ya, tapi itulah yang kita lakukan. Begitu? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau ajarin yang diminta Pak Edi nih. Sudah ditungguin terus dari tadi kayaknya. Lying down meditation. Ini penting banget loh. Pernah meditasi berbaring sebelumnya? Kita nggak praktekkan di sini, nanti di kamar masing-masing. Dan ini wajib dipraktekkan nanti kalau udah di rumah. Ketika mau tidur. Lying down meditation itu artinya, ya sudah, dalam posisi kita berbaring, kita selalu ingat kita punya 3 objek. 3 objek. Satu adalah objek utama, yang kedua adalah dua lainnya adalah objek sekunder. Oke? Jadi nanti kita berbaring aja seperti biasa. Anda terlentang itu bagus. Terlentang ya. Itu standar. The best one itu adalah kalau Anda menghadap ke kanan. Karena bagian jantung nggak terhimpit. Dan saya baru tahu ternyata kalau kita menghadap ke kiri itu nggak bagus. Tahu kenapa? Physical nature kita itu nafsunya akan lebih dominan. Physical nature-nya nafsunya akan lebih dominan. Candaannya adalah kalau suami punya istri biasanya menghadap ke kiri gitu ya. Ketawa. Enggak, tapi ini secara physical nature, kalau kita menghadap ke kiri, itu nafsunya dominan. Makanya nggak ada rupang Buddha yang dalam posisi berbaring dia menghadap ke kiri. Semuanya menghadap ke kanan. Dan itu bagus kita praktekkan. Nanti Anda boleh pilih mau terlentang seperti biasa atau Anda berhadap ke kanan. Ya, tangannya nggak harus kayak gini seperti yang Buddha rupang di atas, nanti bukan tidur malah kram. Wah, kok gini ya? Kram ya? Gini aja, santai. Jadi bantalnya hadap ke samping kanan kita. Oke? Nanti selama proses berbaring, itu nanti Anda rasakan ini bagian sisi badan kita yang kanan, atau kalau kita berbaring, seluruh bagian belakang kita, itu menyentuh ke matras atau matras atau kasur. Anda amati sesekali kalau dia muncul secara dominan. Tapi
main objek kita itu bisa beberapa. Bisa kembung kempis perut, bisa nafas di hidung, atau sentuhan fisik kita yang mengenai kasur. Yang terpenting adalah Anda lakukan ini, nggak ada waktunya sebetulnya. Yang penting Anda lakukan sampai Anda betul-betul tertidur lelap. Tapi kalau Anda mau lakukan secara intentionally, setengah jam better. Jadi selama setengah jam, posisi itu Anda jangan berubah. Terus pertahankan posisi itu. Oke? Nanti Anda boleh letakkan tangannya di perut, atau tanpa meletakkan juga nggak apa-apa. Letakkan di samping. Dalam menit-menit pertama Anda fokus kepada nafas masuk dan keluar, atau kembung kempis perut. Dibandingkan dengan posisi-posisi yang lain, berbaring itu adalah posisi yang ideal untuk perhatikan kembung kempis perut atau nafas masuk keluar. Karena kalau kita duduk begini, kita nahan di kaki, kadang-kadang tegang, otot di perut jadi kenceng. Nafas nggak optimal. Kalau berdiri kaki pegel. Kalau berjalan nafas nggak bisa diperhatikan dengan jelas. Makanya nggak ada ketika jalan kita perhatikan nafas. Abaikan aja. Tapi ketika berbaring, posisi kita sangat sempurna untuk perhatikan kembung kempis perut atau nafas. Nanti 5, 6, 7 menit Anda perhatikan nafas masuk, keluar terus-menerus. Ada wandering mind, kalau dia nggak terlalu kuat, potong, balik lagi ke nafas. Kalau dia sangat kuat, amati dia. Sudah amati, pikiran, balik ke nafas lagi. Dan selama kita nggak berubah selama 30 menit itu, biasanya 10 menit pertama, bagian-bagian di badan kita tuh terasa ada sensasi panas atau hangat. Misalnya di bagian pantat, bagian pinggang. Ketika dia bersentuhan lama dengan kasur, dia terasa hangat. Take note. Amati dia. Jangan menggerakkan. Amati dia. Amati proses dia berubahnya sedikit demi sedikit. Apakah semakin menguat atau justru menghilang? Biasanya yang dominan sensasi panas. Jadi kalau ada sensasi panas, kembung kempis perutnya hilangkan dulu, singkirkan, amati panas di bagian tersebut. Panas. Terus sampai dia hilang. Setelah hilang, balik lagi ke perut. Kemudian ada sensasi lainnya yang pegel, yang kram, amati. Terus menerus sampai 30 menit selesai. Kalau Anda cukup konsentrasi, dia bisa bertahan. Kalau nggak konsentrasi, 15 mungkin udah ketiduran. No, never mind gitu ya, nggak masalah. Yang terpenting Anda udah lakukan. Itu teknisnya. Tapi setelah saya belajar filosofisnya, ternyata proses kita tidur itu adalah proses kita belajar untuk mati. Kemarin saya ada sesi talk show sama Yudi Gejali. Dia ajarkan meditasi kematian. Anda boleh praktek itu. Terutama untuk kita yang takut dengan kematian. Selama kita proses dalam 30 menit meditasi berbaring, oke, Anda akan tahu nanti di kamar, dari 4 elemen tubuh kita, yang akan berkurang atau terasa tidak stabil terlebih dulu itu adalah elemen api, panas dan dingin. Kalau Anda sudah di kamar, diselimutin panas, nggak diselimutin dingin. Betul ya? Betul kan? Meskipun nggak ada AC-nya. Tapi diselimutin panas, nggak diselimutin dingin. Di momen kita betul-betul perhatikan tubuh kita apa adanya, unsur yang paling pertama akan hilang itu adalah unsur api. The second one, unsur ketika api sudah mulai lama-kelamaan melebur, badan kita tuh juga akan melebur terkait dengan unsur airnya. Makanya begitu kita udah mau tidur, tenggorokan kita rasanya kering. Di mulut ini rasanya kering. Unsur airnya sudah nggak terlalu dominan. Ini peleburan yang kedua. Beberapa menit kemudian, peleburan yang ketiga terjadi. Unsur tanah di tubuh kita, dia akan sedikit demi sedikit menjadi tidak jelas. Kita mulai kehilangan gravitasi. Badan kita seperti seakan-akan melayang, tapi tetap di tempat. Kita kehilangan berat badan kita. Oke, ini peleburan yang sedang terjadi, maka Anda nanti bisa amati dia. Momen-momen peleburan itu terjadi. Peleburan yang keempat,
unsur angin, udara. Lama-kelamaan nafas kita makin panjang, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Terus makin jauh. Sampai nafas itu benar-benar menghilang rasanya dan kita nggak sadar lagi. Itu terjadi di setiap proses kita tidur. Dan itu sama persis seperti kita meninggal, dalam tanda kutip, meninggal orang yang tenang. Kalau meninggal orang kecelakaan, seret, udah nggak terasa lagi. Tapi meninggal orang yang tenang, proses peleburannya terjadi seperti itu. Setelah 4 elemen di tubuh kita ini melebur, ada terjadi peleburan yang terakhir. Kesadaran. Setelah nafas tidak terasa lagi, kesadaran sedikit demi sedikit akan melemah. Makanya kalau Anda belajar tentang brainwave itu kan ada dari gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Di kondisi delta kita sudah betul-betul tidur seperti orang mati, pulas, tanpa mimpi. Tapi kalau masuk ke theta atau alpha, tidur tapi seperti tidur ayam atau ada mimpinya. Tapi begitu Anda betul-betul mindful ketika tidur, melihat setiap proses peleburan itu terjadi sampai ke kesadaran, Anda punya kemungkinan tidur tidak ada mimpi. Itu sakral ketika kita tidur. Dan itu setiap malam terjadi peleburan. Itu proses kita mati itu begitu. Cuma kalau dalam proses meditasi kematian yang formal, dia dilanjutkan. Jangan sampai situ doang, nanti orang takut. Dilanjutkan dengan meditasi cinta kasih. Oke, aku akan meninggalkan hidup ini, tubuh ini, semoga orang di sekitarku bahagia. Semoga semua yang ditinggalkan juga bahagia. Harus ada itu, untuk ketenangan. Kalau cuma proses matinya doang, nanti orang takut. Tapi untuk malam ini Anda coba lihat aja proses peleburannya, karena ini pengantar tidur sebetulnya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti awal-awal berbaring, apakah terlentang atau ke samping kanan, jangan kiri, nanti khawatir malah mimpi yang lain. Ke kanan, kemudian amati kembung-kembung perut sebagai yang utama. Atau nafas masuk keluar di hidung. Kalau nggak jelas perutnya, letakkan tangannya seperti ini kemarin. Dua-duanya boleh. Dua tangan kita. Kemudian dalam selang beberapa waktu, ketika nafas ini kadang-kadang nggak jelas, amati bagian sensasi di tubuh kita yang terasa sangat dominan. Nanti ada pikiran yang mengembara muncul, ingatan muncul, take note dia. Kalau dia nggak bermanfaat, ignore. Kalau dia bermanfaat, tunda dulu aja. Jangan dilakukan sekarang karena nggak waktunya pas. Dan nanti lihat, amati setiap proses sampai betul-betul peleburan dari 4 elemen dan kesadaran yang terakhir. Sampai tidur sepenuhnya. Besok bangun akan betul-betul fresh. Lunas ya, pedi ya. Tinggal dipraktekkan, kalau nggak dipraktekkan nggak lunas ini. Bisa dipahami? Itu kita belajar untuk gimana caranya tidur itu secara penuh perhatian. Karena banyak orang yang tidur gak bangun lagi. Tapi proses pengantar dia gak bangun lagi, ternyata pikirannya kacau. Kalau di Buddhis, welcome ke alam neraka. Atau alam yang menderita. Makanya hati-hati, kita gak pernah tahu setiap momen kini, kita meninggalnya kapan. Kita perlu persiapkan. Bahkan ketika kita mau tidur pun. Sering terjadi kan, ada yang orang tidur jantungnya berhenti tiba-tiba. Ya kita jangan, maksudnya jangan di sini, nanti angker tempatnya. Kalau Anda mau seperti itu nanti tempat lain. Oke ya, bisa dimengerti ya.